Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-32. Mari bersama menyatukan hati mengucap syukur kepada Tuhan, serta mengawali ibadah minggu ini dengan berdiri dan memuji Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang beriman, kita senantiasa diajak untuk hidup dalam pengharapan akan segala yang baik pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Pengharapan untuk berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Juru Selamat, Raja semesta alam. Pengharapan yang menjadikan hidup kita lebih bermakna di tengah dunia ini. Namun, hidup berpengharapan tidak selamanya bisa dijalani dengan mudah. Ada tantangan, godaan, dan hambatan yang menjadikan pengharapan itu seakan sulit dipertahankan. Sakit penyakit berkepanjangan, persoalan keluarga yang seakan berujung kebuntuan, studi yang tidak mengalami kemajuan, relasi yang menyakitkan, persaingan di dunia kerja, serta tuntutan kebutuhan kekinian seperti gawe, mode pakaian, atau sepatu. Penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak lagi. Seringkali menjadi penyebab lepasnya pengharapan tersebut. Akibatnya, hidup menjadi hambar dan tanpa harapan. Di tengah situasi semacam itu, kita diingatkan agar tetap setia kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan, agar pengharapan itu tetap ada dalam hidup kita. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah mengingatkan kita agar kita hidup berpengharapan dan tetap setia kepada jalan yang ditunjukkannya. Namun kita mengaku belum dapat menjalankan perintah itu dengan sempurna. Kita masih sering khawatir, lelah, dan bahkan putus asa menghadapi tantangan, godaan, dan hambatan yang nyata dalam wujud kesulitan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita dalam doa pribadi dan memohon agar kita dikuatkan untuk hidup setia dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Demikianlah pengakuan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menerima pewartaan anugerah pengampunan. Bagi kita yang dengan jujur dan tulus mengakui dosa kita, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan. Dia
silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam menerima dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan pada saat ini di dalam kami kembali bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena pemeliharaan-Mu lah kami dimampukan untuk bersama-sama menghayati betapa besar kuasa Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kuasailah hati kami dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami dengarkan. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, Tuhan berkati, Tuhan tuntun agar yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Demikian pembacaannya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama diberi tema berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Bapak Ibu Saudara, tema ini sangat padat maknanya, ya, karena dikatakan di sana berpengharapan sambil berjaga-jaga dan dengan setia. Itu bukan perkara mudah dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam hidup dan kehidupan kita sekarang ini semakin kesini, hal-hal yang dulunya hitam putih sekarang seperti abu-abu, tersamar,
ya, tipis batasnya antara yang benar dan yang salah. Orang gampang untuk membalikkan fakta dari yang benar ke yang salah. Sebaliknya demikian. Kadang-kadang justru ketika yang seharusnya ada tidak bercampur dengan yang sekuler, yang imani tidak bercampur dengan sekuler, kadang-kadang juga bisa dimanfaatkan. Nah, hal inilah yang harus terus diwaspadai dalam hidup dan kehidupan iman percaya kita. Apalagi sebagai orang Kristen, kita hidup di akhir zaman, dalam masa penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam masa penantian seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Injil ini juga, baik itu di Matius 24 maupun 25, yang berupa gambaran bagaimana keadaan manusia sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Salah satu gambarannya adalah seperti yang disematkan judulnya oleh LLI dengan nama atau dengan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini adalah suatu perumpamaan di mana kita hidup di dalamnya. Dan kita juga bagian dari perumpamaan ini. Kadang-kadang bisa jadi kita menjadi gadis yang bijaksana, tetapi juga kadang-kadang kita juga bisa menjadi gadis yang bodoh. Tatkala apa? Tatkala kita tidak dapat dengan sungguh-sungguh menghayati bagaimana hidup dalam berpengharapan, sambil berjaga-jaga dengan setia. Ya. Sekali lagi, kapan kita menjadi gadis yang bodoh? Ketika kita kehilangan pengharapan, tidak berjaga-jaga, dan tidak setia. Pasti kita pernah mengalami. Semua orang pasti pernah mengalami. Ketika masa pandemi tidak ujung usai, kita merasakan imbasnya. Apa yang terjadi? Kita bahkan bisa jadi kehilangan pengharapan, dan itu banyak terjadi sekarang ini. Orang banyak kehilangan pengharapan karena tidak ada ujung dari setiap persoalan hidup. Kalau ada ujungnya, orang akan berpengharapan. Coba Bapak Ibu, berita terakhir disebutkan dalam televisi bahwa masa pandemi ini akan mungkin masih panjang. Apalagi vaksin yang sedang diusahakan untuk bisa ditemukan, ini belum berhasil. Ada di berita itu, ada orang yang diberi vaksin, ada 9 nyawa yang melayang. Itu artinya bahwa belum berhasil digunakan dan kita akan masih mengalami hal yang panjang. Bagaimana kita bisa berpengharapan karena persoalan hidupan kita tidak berujung. Yang kedua, ketika kita mengalami situasi yang juga tidak gampang untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sejak Tuhan Yesus hadir di dunia dan kemudian ia mengajarkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu bilang baik itu melalui perumpamaan dan pengajaran yang lain agar mereka berjaga-jaga, waktunya akan tiba. Sampai hari ini waktu itu belum tiba. Sebagai orang percaya kadang-kadang kita bisa jadi lelah, ngantuk, dan sebagainya, kendor dalam beriman. Kita lalu tidak berjaga-jaga dengan setia. Apa wujudnya? Kita barangkali sudah lupa bagaimana membaca Alkitab. Kita barangkali sudah lupa bagaimana harus berdoa. Karena toh Tuhan belum datang. Tuhan masih jauh. Paling saya mati dulu baru Tuhan datang, gitu kan. Itu yang terjadi sehingga kita melupakan hal-hal yang mendasar, hal-hal yang seharusnya kita usahakan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kecenderungan kita ketika sudah menghadapi masalah, kita akan lari kepada siapa? Kepada Alkitab. Nyari yang bisa menghibur hati, ya, yang bisa menguatkan. Dan itu menjadi kadang-kadang dipasang di media sosial dan sebagainya. Baik, itu baik. Asalkan tidak hanya pasang, itu juga bagian dari kesaksian iman kita kepada Tuhan.
bahwa ayat ini menguatkan saya. Ayat ini memberikan saya pembaharuan budi di dalam menghayati kehidupan iman percaya saya. Baru itu akan memberi berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh seperti yang saya sampaikan di sana atau sampaikan di depan, bahwa setiap kita harus selalu berusaha untuk bagaimana mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tentu kalau disuruh milih, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak pasti milihnya yang gadis bijaksana. Ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang harus kita sadari bahwa kita ini kadang-kadang jadi gadis yang bodoh. Kalau kita menyadari bahwa kita juga gadis-gadis yang bodoh, maka kita harus selalu berusaha untuk mempersiapkan diri dan mempersenjatai iman percaya kita melalui persenjataan rohani kita, perlengkapan rohani kita, berbaju sirahkan iman. Tuhan Yesus, Tuhan Allah pernah mengatakan itu melalui rasulnya. Kita harus selalu, paling sederhananya seperti yang saya katakan, saya singgung di depan, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, terus menerus dalam hidup, dan terpenting ketika berdoa sungguh-sungguh terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya berdoa karena butuh, tidak hanya berdoa karena sedang menghadapi masalah, tetapi baiklah kita usahakan hubungan pribadi yang mesra dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab juru selamat kita adalah juru selamat yang akan selalu mendampingi setiap pribadi kita. Ya. Maka sering sekali saya ketika berkatekisasi, mengadakan katekisasi, saya selalu tanya kepada anak-anak, kenapa kamu percaya Yesus? Yesus menurutmu siapa? Dan umumnya anak-anak akan bilang, juru selamat. Juru selamat yang seperti apa dalam hidupmu? Mereka bilang begini-begini, satu aja, enggak usah banyak-banyak, itu harus kamu pegang dalam hidupmu seumur hidupmu, supaya ketika kamu nanti sudah keluar rumah, tidak lagi bersama dengan orang tua dan tidak menggantungkan orang tua, kamu tahu persis siapa juru selamatmu. Nah, itulah yang harus kita pahami sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya garis bawahi kata datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama. Tuhan ingin ketika nanti datang, Ia melihat kesiapsediaan iman kita. Ya, tidak lagi bisa endo, tidak lagi bisa mundur, atau tidak lagi bisa mengatakan alasan dan banyak alasan. Siap sedia, itu yang dilihat oleh Tuhan dan yang dibawa oleh Tuhan untuk hidup di dalam kerajaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, mari selalu siap sedia, baik dalam berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Itu harus kita lakukan. Kesiapsediaan kita adalah ketika kita selalu punya pengharapan. Sekalipun pandemi belum berujung, tetapi kita punya selalu pengharapan bahwa Tuhan punya cara yang indah bagi semua manusia, bukan hanya orang Kristen, bagi semua manusia untuk hidup benar, menghargai sesamanya, menghargai orang yang memimpinnya, menghormati siapapun mereka. Tidak hanya mengandalkan kesukuan, agama, dan sebagainya, tetapi menghargai semua ciptaan. Kita belajar untuk selalu menghargai terhadap setiap peristiwa yang Tuhan
izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kecenderungan manusia, kalau ada masalah baik, khususnya misalnya contoh paling gampang di keluarga, ketika ada masalah, apa yang dilakukan? Cari kambing hitam dulu, bukan cari solusi. Dan itu sering kali terjadi. Kita belajar hari-hari ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi bagaimana belajar mencari penyelesaian setiap persoalan hidup agar bersama-sama dengan umat sedunia mampu memahami cara Tuhan yang sedang mendidik kita, mengajarkan kita untuk hidup baik, benar di hadapannya dan menghargai sesamanya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk selalu hidup dalam pengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia, sehingga ketika Yesus datang, Ia melihat kesiapsediaan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh. Cukup. Jemaat disilakan untuk berdiri. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus Kristus di muka bumi, kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan. Kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri bersama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk menghayati akan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah situasi yang kami hadapi, di tengah pergumulan kemanusiaan kami. Mampukan kami untuk menjadi gadis yang bijaksana, yang selalu menyiapkan diri dan iman. Ketika sewaktu-waktu Tuhan datang, kami didapati iman yang benar, iman yang selalu bertumbuh dalam pengharapan, dan setia menjalankan panggilan Tuhan dalam kondisi dan situasi yang kami alami. Dan kami mohon berkat-Mu, agar kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan kami dengan segala pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, baik di tengah keluarga kami masing-masing, dengan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, ataupun sebagai anak dan anggota keluarga yang lain, sehingga rumah tangga kami sungguh senantiasa menjadi alat damai sejahtera Tuhan dalam kondisi apapun yang kami alami. Demikian pula kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan dalam belajarnya. Tuhan berkati usaha mereka sekalipun masih daring, sekalipun masih banyak yang harus berjauhan, tidak bertemu dengan teman dan tidak bertemu dengan pendidiknya. Tetapi semangat mereka, pengharapan mereka senantiasa Tuhan tumbuhkan agar mereka tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian pula kami sebagai orang tua dengan segala pergumulan kami, mampukan kami untuk melahirkan keteladanan, baik keteladanan
sebagai orang tua di dalam menjaga, mendidik, dan menemani anak-anak kami, maupun ketika kami meneladani Kristus yang menjadi kepala rumah tangga kami. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun karena usia. Tuhan yang akan senantiasa juga menumbuhkan pengharapan mereka. Jamahan tangan-Mu yang akan memampukan mereka melihat karya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka kembali. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami dengan segala pergumulan yang kami alami sampai saat ini bersama dengan warga dunia, berusaha untuk memulihkan diri ketika kami masih berkutat menghadapi pandemi corona. Tuhan senantiasa berikan kebijaksanaan kepada pemerintah di dalam mengatur regulasi, menjalankan regulasi supaya masyarakatnya kembali dipulihkan. Demikian pula kami berdoa bagi para medis dan pelayan-pelayan yang lain yang berusaha menyelamatkan nyawa sesamanya. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, terutama panggilan-Mu melalui panggilan Tuhan di tengah jemaat dan sesama kami. Sekalipun kami masih harus dibatasi dan memang harus demikian ketika kami sekarang ini ada di new normal. Tetapi kami mohon agar Tuhan senantiasa memampukan kami menghadirkan damai sejahtera Kristus di setiap langkah kehidupan kami. Jikalau di dalam kami menerima firman Tuhan, terselip dosa kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dan hidup kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang akan didasari dengan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 19b sampai 21. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Engkau berikan yang sudah kami terima hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, pagi yang indah ini kami juga mengucap syukur karena telah perkenanan kami bersama untuk memberikan ucap syukur kami ini berupa persembahan yang sedikit. Walaupun sedikit, kami yakin dan percaya Tuhan sudi menerima dan menyucikannya. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan, berkat, dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang diputuskannya semuanya seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan sisa hidup pemberian Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, lanjutkan hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Saat ini arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami bersedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.